Oke, baik teman-teman. Tadi 1 jam durasi live Instagram sudah habis dan akhirnya memang harus terputus. Dan kita akan sambung kembali di sesi yang kedua live Instagram hari ini. Tadi kita sudah menyaksikan ya penampilan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peserta hari ini. Dari Brebes, dari Banyumas, dari Bali, dari Kabupaten Ciamis, dari Sumatera Selatan, dari Banjarnegara, dan dari Kabupaten Karanganyar. Tentunya dengan persiapan-persiapan yang luar biasa dari teman-teman, dengan media yang kreatif luar biasa. Pastinya teman-teman yang menyimak tadi banyak belajar sesuatu begitu ya, bisa ikut berkomentar juga. Nah, di sesi yang kedua kali ini saya akan kembali mengundang. Tadi masih ada 3 peserta yang belum bisa bergabung. Nah, ada peserta atas nama Lilis Indriati, atas nama Herlandi Yoka Wijayanti, dan Astri Firmandani. Di sesi yang kedua kali ini, saya akan mencoba kembali untuk bergabung. Kalau ternyata tidak bisa lagi, saya meminta untuk peserta yang mengirim undangan bergabung, saya tunggu selama 1 menit, sekitar 1 menit. Nanti jika memang tidak bisa, tenang saja peserta yang 3 ini, dan juga peserta yang tadinya mengalami kendala teknis, kita nanti akan kumpulkan, dari panitia akan mengumpulkan, akan mencatat, dan nanti akan kami berikan kesempatan di lain waktu, supaya bisa menampilkan penyuluhannya, seperti itu. Oke, yang pertama saya akan kembali mengundang Ibu Lilis Indriati. Saya mencoba, Bu, ini sudah bisa tersambung. Bu Lilis Indriati dari Kota Semarang. Iya, baik. Ya, Bu Lilis, kita sudah bergabung bersama. Ya, insya Allah. Ya, siap ya Bu Lilis ya. Siap, insya Allah. Oke, saya akan berikan kesempatan dulu untuk Bu Lilis berkenalan. Waktunya maksimal 1 menit. Bisa dimulai memperkenalkan diri dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Indriati dari Kota Semarang. Mohon maaf tadi agak trouble ya. Demikian perkenalan dari saya untuk dan teman-teman dan rekan-rekan penyuluh KB yang sudah bergabung dalam kegiatan siang hari ini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi peran 8 fungsi keluarga di masa pandemi. Demikian perkenalan saya. Baiklah. Baik, Ibu sudah siap untuk menyampaikan materi ya? Waktunya dimulai 3 menit saat layar sudah mulai berganti, layar saya berganti menjadi hitam. Selamat menyampaikan materinya. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk menyampaikan materi peran 8 fungsi keluarga di masa pandemi. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang berperan dalam pembangunan suatu bangsa. Di era pandemi seperti saat ini perlu ditanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di dalam 8 fungsi keluarga, kita akan menjumpai beberapa fungsi yang mungkin sudah dilaksanakan di dalam suatu keluarga. Di sini saya tidak akan mengulas satu persatu dari 8 fungsi keluarga, karena adanya keterbatasan waktu yang tersedia. Kami akan mengulas secara global, yaitu memulai dari fungsi agama, kemudian sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, kemudian reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan juga lingkungan. Di sini kami akan menyoroti masalah ekonomi. Dampak dari adanya COVID-19 ini sangat terasa sekali di sektor ekonomi, yang mana kita semua sudah mendengar bahwa banyak pegawai-pegawai yang dirumahkan, terutama untuk pegawai swasta, pekerja-pekerja lepas harian yang sangat berdampak sekali pada masa pandemi seperti ini. Di masa pandemi seperti ini, kami mengharapkan perlu ditanamkan pola hidup hemat dengan aktivitas seperlunya, dengan melakukan penghematan-penghematan di luar kebutuhan. Untuk itu kami mengajak semua lapisan masyarakat, semua Bapak Ibu yang bisa melakukan aktivitas seperlunya saja, tidak selalu menghambur-hamburkan
kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Marilah kita tanamkan nilai-nilai di dalam fungsi keluarga dengan mengikuti protokol kesehatan, meningkatkan imun tubuh, tetap semangat, dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lili sudah memaksimalkan waktunya, tidak overtime. Terima kasih sekali atas materi yang sudah disampaikan. Semoga sehat selalu, sukses selalu ya Ibu Lilis ya. Amin, amin. Sampai jumpa Terima di lain kasih. kesempatan Bu Lilis. Yeah. Ya, itu tadi penampilan dari peserta atas nama Lilis Indriati dari Kota Semarang dan akhirnya sudah bisa bergabung ya. Dan berikutnya masih ada dua peserta lagi yang tadi belum sempat memberikan penyuluhannya. Ada Herlandi Yoka Wijayanti dan Astri Firmandani. Saya akan mencoba untuk lanjut ke peserta Herlandi Yoka Wijayanti. Saya akan mencoba mengundang. Semoga bisa bergabung dengan baik. Baik, iya. Akhirnya Mbak Yuka kita berjumpa. Baik, sudah bisa ya. Oke, saya akan persilakan Mbak Yuka untuk memperkenalkan diri. Waktunya 1 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Herlandi Yoga Wijayanti, penyuluh KB Kabupaten Kebumen. Hari ini akan menyampaikan terkait dengan peran fungsi 8 fungsi keluarga berkaitan dengan lansia. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi masih berkali-kali error karena koneksi mungkin sudah. Baiklah Mbak Yoga, terima kasih atas perkenalannya. Saya akan mempersilahkan Mbak untuk memulai penyuluhan, durasinya 3 menit ya. Dimulai saat layar saya berubah menjadi hitam. Sudah siap? Ya. Bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Perkenankan di sini saya akan menyampaikan terkait dengan lansia bahagia menuju era new normal pandemi COVID-19. Apa kabar Bapak Ibu? Semuanya sehat ya? Ya. Pertama di sini untuk lansia kita tahu bahwa merupakan salah satu kelompok yang cukup beresiko apabila terpapar oleh COVID-19. Oleh karena itu, kita sebagai mungkin generasi muda, apalagi keluarga yang punya lansia, bisa ikut menjaga lansia kita terhindar dari paparan COVID-19. Ya, untuk bahagia di sini saya punya singkatan loh, Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Silakan bisa disimak. Untuk huruf B yang pertama adalah beri penjelasan kepada lansia. Apa itu COVID-19? Supaya mereka paham, sehingga tidak perlu terlalu khawatir, tetapi juga tidak perlu terlalu cuek terhadap COVID-19. Kemudian untuk yang kedua, A, atur asupan makanan dan minuman untuk lansia, tentunya yang sehat, bersih, seimbang, dan sesuai kebutuhan lansia. Kemudian yang ketiga, H, hindari kerumunan. Kalau misalnya harus keluar rumah, silakan bisa jaga jarak, masker kain pun tidak apa-apa. Kemudian yang keempat, A, adalah aktivitas. Silakan melakukan aktivitas yang positif di rumah, bisa memperbanyak beribadah dan aktivitas fisik. Kemudian untuk huruf G, artinya adalah gerakan jaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Kemudian yang selanjutnya adalah I, ikuti anjuran cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Kemudian yang terakhir adalah A, atur jadwal kontrol ke dokter. Karena lansia biasanya kan kontrol ya ke dokter, jadi supaya tidak terlalu sering ke rumah sakit harus ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup saya kembalikan sedikit lagi. Jaga lansia dari virus corona, jaga lansia dengan selalu bahagia. Jaga lansia, itulah tugas kita. Jaga lansia, keluarga sejahtera. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN. Terima kasih Mbak Yoka. Waktunya masih tersisa 20
detik ya. Terima kasih sudah menggunakan waktu dengan maksimal, sudah menyampaikan seluruh materinya dengan baik. Terima kasih Mbak Yoga, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga beruntung. Sampai jumpa. Terima kasih. Iya, suara merdu dari Mbak Yoga tadi menutup untuk materi penyuluhannya. Iya, luar biasa dari Mbak Yoga ini dari Kabupaten Kebumen ya. Oke, masih tersisa satu lagi peserta di kelompok pertama yang tadi belum menyampaikan penyuluhannya. Saya akan mencoba mengundang untuk Astri Firman. Seharusnya sudah bisa ini, sudah muncul. Kita tunggu untuk Astri Firman bergabung. Oke, baik. Ya, halo selamat pagi Mbak Astri. Akhirnya bisa lebih keras nggak suaranya? Ya, halo. Kedengaran, Mas? Kurang jelas lagi, lebih ditinggikan suaranya, volumenya. Halo, cek. Cek, itu sudah maksimalkah volume suaranya? Udah maksimal nggak pakai mic? Apa kedengaran? Oke, berarti powernya agak diperkeras begitu ya, powernya ya, dimaksimalkan. Oke, kita coba dulu. Silakan Mbak Astri Firmandani untuk perkenalan. Waktunya 1 menit, bisa dimulai dari sekarang. Oke, perkenalkan nama saya Astri Firmandani dari penyuluh KB Kecamatan Bandar Kawung. Kebetulan tadi senior saya juga sudah tampil pertama, yaitu Pak Iman Sofiuddin. Iya, jadi tadi Bandar Kawung ada di Kabupaten Brebes. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang tunda kehamilan di masa pandemi. Begitu, Mbak Meta. Baiklah. Sudah siap untuk menyampaikan materinya, Mbak Astri? Oke, sudah ya? Waktunya 3 menit dimulai saat layar saya sudah berubah menjadi hitam. Bisa dimulai, enjoy your time. Oke, langsung saja. Di sini ada penyuluhan dalam cerita. Di suatu desa, tepatnya desa Padasudi, ada pasangan usia subur yang baru 3 bulan menikah. Dia bernama Joko dan Mbak Sri. Mereka ingin sekali mempunyai momongan. Namun sekarang ini ada himbauan dari pemerintah untuk menunda kehamilan. Agar lebih jelasnya, Mas Joko dan Mbak Basri mengunjungi Balai Penyuluh KB di kecamatannya. Di sana ia bertemu dengan Ibu Atun, salah satu penyuluh KB di Kecamatan Kata Arto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Begini Bu, emang sekarang nggak boleh hamil dulu? Iya Bu, padahal saya kan pengen cepet-cepet gendong bayi, mumpung masih muda loh Bu. Begini Mas Joko, Mbak Sri, pada masa pandemi sekarang ini, pemerintah menghimbau agar lebih baik untuk menunda kehamilan dulu, karena rawan bagi ibu untuk hamil di masa pandemi. Emang kenapa sih Bu? Nah, ini alasannya. Yang pertama, daya tahan tubuh pada ibu hamil, terutama ibu hamil muda, cenderung akan turun sehingga mudah terkena infeksi. Yang kedua, mual dan muntah. Pada trimester pertama biasanya ibu akan mengalami mual dan muntah. Jika mual dan muntah terjadi dengan berlebihan, maka si ibu hamil harus diperiksakan ke dokter. Nah, padahal pada saat ini kebanyakan fasilitas kesehatan sedang fokus menangani COVID-19, sehingga rawan ibu hamil bila pergi ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga, resiko keguguran. Oke, 5 dari 100 ibu hamil beresiko mengalami keguguran. Nah, tadi jika mengalami keguguran harus dibawa ke Faskes kesehatan. Dan yang ketiga, bila ibu hamil positif corona, harus segera
sedangkan kita belum tahu obat-obatan itu aman bagi janinnya atau tidak. Oke, nah jadi di masa pandemi seperti ini lebih baik tunda hamil dulu dan jangan lupa pakai alat kontrasepsi. Bagi yang sudah terlanjur hamil, jangan lupa. Baik Mbak Astrid, terima kasih sudah menyampaikan materinya, luar biasa sekali, lucu sekali media yang digunakan ya. Dan semoga sehat selalu, sampai jumpa di lain kesempatan, semoga beruntung ya untuk sesi hari ini. Sampai jumpa. Baiklah teman-teman, itu tadi 3 peserta yang tadi di sesi pertama itu belum sempat tampil ya, karena tadi ada kendala teknis, tidak bisa bergabung. Sebentar, saya akan melihat dulu respon di grup, karena izin ini ada request untuk mengulang penyuluhan yang tadi sudah dilangsungkan, supaya bisa direkam ulang oleh panitia, karena tadi ada kendala teknis yang menyebabkan untuk video yang awal, untuk live yang awal itu belum sempat terekam oleh panitia. Kami mohon maaf. Ini sebelumnya saya cek dulu di grup pembicaraannya seperti apa. Bagaimana ini untuk Mas Wahyu? Untuk panitia? Sudah siapkah? Sebentar teman-teman, kami mohon bersabar sebentar. Kami akan tutup live Instagramnya dulu, nanti akan ada sesi yang berikutnya untuk menjelaskan apakah akan berlangsung lagi atau kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Begitu Mas Wahyu ya? Baik teman-teman, saya close dulu untuk live Instagram yang sesi kedua kali ini, untuk saya bisa langsung memutuskan apakah kita akan mengulang sesi yang pertama tadi. Terima kasih banyak untuk peserta di kelompok pertama. Mohon untuk cek di grup peserta festival karena akan ada pengumuman lebih lanjut terkait pelaksanaan yang hari ini. Iya, tadi saya sudah ada yang komen dari IPKB Banyumas ya, operator yang simpan. Iya, tadi saya sudah mencoba menyimpannya, tapi ternyata langsung keluar, langsung ke beranda. Jadi langsung hilang begitu saja. Jadi ini kami sedang diskusikan untuk menemukan solusi yang terbaik. Jadi kami akan close dulu untuk sesi yang kedua, teman-teman. Jadi nantikan untuk live Instagram IPKB Jawa Tengah hari ini maupun untuk sesi yang kedua. Nanti saya akan berjumpa kembali dengan teman-teman, menyapa kembali. Terima kasih untuk yang bergabung hari ini ya. Dari pemerintah untuk di rumah aja dan WFH itu otomatis memberikan frekuensi pertemuan antara suami istri itu bertambah banyak. Itu juga membuat peluang untuk berkumpulnya antara suami istri itu juga semakin luasa tentunya. Masa pandemi juga memberikan efek terhadap peserta KB aktif itu merasa enggan untuk datang ke tempat pelayanan karena merasa takut akan terpapar dari virus COVID ini. Kedua hal tersebut yang memicu terjadinya kehamilan tidak direncanakan atau KTD. Padahal hamil di masa pandemi itu sangat berbahaya atau rentan. Yang pertama rentan secara fisik, yang kedua rentan secara psikis, dan yang ketiga rentan secara ekonomi. Secara fisik, kondisi imun tubuh wanita hamil itu menurun sehingga dia lebih berpotensi akan tertular dari segala macam virus. Kita yang sehat aja selalu berupaya untuk meningkatkan kesehatan kita dengan cara mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan jaga jarak dengan sekitar kita. Apalagi untuk ibu hamil, berarti dia butuh usaha yang ekstra lagi untuk menjaga kesehatannya. Secara psikis, emosional ibu hamil itu lebih rentan. Kita bisa bayangkan bagaimana ibu hamil itu selama kehamilannya dia selalu merasa ketakutan dan was-was yang berlebihan. Itu tentunya akan berpengaruh kepada perkembangan janin selanjutnya. Secara ekonomi, kita tahu bahwa yang paling terdampak dari pandemi ini adalah sektor ekonomi. Ekonomi kita saat ini sangat sulit. Kita belum hamil saja, perekonomian kita sudah sulit. Apalagi nanti dengan adanya rencana tambah anak lagi. Kita perlu juga sampaikan beberapa hal yang mungkin bisa terjadi
apabila hamil tetap ada dalam waktu masa pandemi ini. Yang pertama aborsi, kedua bayi lahir prematur, yang ketiga bayi stunting, dan hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian saat ibu melahirkan. Untuk itu, upaya menunda kehamilan masa-masa pandemi ini harus tetap diupayakan. Dengan cara apa? Dengan cara memakai alat kontrasepsi tentunya. Apabila kita enggan untuk datang ke tempat pelayanan, kita bisa menggunakan dulu alat kontrasepsi yang sederhana dengan pil atau suntik misalnya. Dan apabila kita punya rencana untuk menambah kehamilan, itu tunda sampai masa pandemi berakhir. Rencanakan kehamilan dengan sebaik-baiknya, karena berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil 3 kali ya, coba saya cek lagi. Pak Made, Mai Dwi Payama. 1, belum ada. Saya coba lagi, Mai Dwi Payama. Tidak ada. Jika sampai ketiga tidak ada, berarti kita mulai dulu teman-teman. Karena nanti apa yang direkam hari ini akan dilihat juga oleh Dewan Juri yang akan menilai di setiap sesinya. 1 kali lagi, Mai Dwi Payama. Oke, tidak ada. Baiklah teman-teman, kita putuskan, kita akan memulai untuk peserta yang pertama. Mbak Adila, 24 Juni. Oke, selamat mempersiapkan diri tanggal 24 Juni ya Mbak Adila ya. Baik, saya akan mengundang Pak Iman Bakul Batik ya. Akan saya undang dulu Batik. Baik, kita tunggu. Bertemu kembali nih ya. Oke. Suara saya terdengar Pak Iman? Halo. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Mbak? Terdengar ya, baiklah. Pak Iman, sama seperti tadi, untuk yang pertama, Bapak memperkenalkan diri dulu. Meskipun saya sudah kenal ya, tadi ya, sudah kenalan. Kemudian, nanti setelah itu saya persilahkan untuk melakukan penyuluhan 3 menit, dan setelah itu selesai. Begitu ya, Pak Iman ya? Oke, siap ya, Pak ya? Sepertinya agak terputus-putus. Nanti dimulai ketika layar saya sudah berganti menjadi hitam, Bapak bisa memulai penyuluhannya. Oke, saya siapkan timer dulu. Bisa dimulai? Bisa ya? Oke. Oke, perkenalan dulu ya, Mbak ya. Oh iya, perkenalan dulu. Iya. Silahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Iman Solihin, penyuluh KB Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, ya, dengan akun IG Batik Griyayuna, Mbak. Siap. Terima kasih. Dan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang peran 8 fungsi keluarga di era pandemi COVID-19. Baik, cukup ya Pak perkenalannya ya. Sudah sangat jelas. Kita akan memulai. Hitung mundur 3 menit, dimulai dari sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat PKPN dimanapun Anda berada. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih kesempatannya untuk panitia dan teman-teman sekalian. Bapak Ibu, Sobat PKPN dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah telah memberlakukan new normal ya, new normal di beberapa wilayah. Dan bukan tidak mungkin semua kabupaten, semua wilayah nanti juga akan memberlakukan new normal. Saya tidak akan membahas itu, teman-teman sekalian. Yang terpenting, poin pentingnya adalah apa sih yang harus kita lakukan di new normal. Salah satu poin pentingnya harus dilakukan di masa new normal adalah masyarakat harus disiplin, ya, harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ya, dan itu kuncinya ada di ranah keluarga. Karena Sobat BKPN, saya meyakini keluarga adalah institusi sosial pertama dan utama
dalam upaya pencegahan penyakit. Dan teman-teman sekalian, aplikasinya adalah melalui optimalisasi 8 fungsi keluarga. Saya ambil contoh. Saya ambil satu fungsi perlindungan, ya, di mana keluarga punya kewajiban untuk saling melindungi, untuk saling menguatkan, untuk saling mengingatkan. Di musim pandemi COVID ini, teman-teman sekalian, satu saja contoh fungsi perlindungan adalah bisa menyiapkan masker. Keluarga harus, antar anggota keluarga harus bisa mengingatkan, menguatkan agar menggunakan masker jika keluar rumah. Kenapa harus menggunakan masker ya? Karena Bapak Ibu sekalian, masker adalah salah satu cara untuk mencegah penularan virus corona. Karena penularan corona melalui droplet, ya, percikan ludah. Kemudian bagi kita cukup menggunakan masker kain, ya, masker medis biarlah untuk teman-teman medis, masker bedah untuk teman-teman medis. Kita cukup menggunakan masker kain. Satu, bisa digunakan berulang kali, dan yang kedua, masker kain mudah diperoleh. Seperti contoh, kita bisa memanfaatkan ini teman-teman sekalian, spray yang tidak bisa digunakan untuk dijadikan masker. Oke, terima kasih. Gunakan masker pelindung dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman sudah bergabung bersama dengan kami. Sukses selalu dan sehat selalu. Sama-sama. Boleh di-close Pak Iman, ini saya tidak menemukan silangnya. Oke, baik. Sudah, terima kasih. Itu tadi peserta pertama, Bapak Iman Solikin dari Kabupaten Brebes. Iya, ini pendukungnya banyak sekali nih dari Brebes ya. Salam semuanya untuk yang di Brebes. Kita berlanjut ke peserta berikutnya. Ada dari Kabupaten Banyumas, Mbak Umatin Fadilah. Sudah saya siap mengundang. Umatin Fadilah. Oke, sudah siap. Halo Mbak Meta. Oke. Halo Mbak Umatin, kembali lagi. Halo Mbak Umatin, kembali lagi. Iya. Oke, di awal kita perkenalan dulu. Perkenalkan diri ya. Selama 1 menit. Bisa langsung dimulai. 8 fungsi keluarga, agama yang pertama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan keempat, reproduksi kelima, fungsi pendidikan, ekonomi lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ning pasar, tuku buah blewah, baline mampir maring toko mas. Perkenalkan, Nyong Umatin Fadilah, penyuluh KB asli Banyumas. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang peran 8 fungsi keluarga untuk mencegah pandemi COVID-19. Terima kasih Mbak Meta. Baik, terima kasih perkenalannya Mbak Umatin. Feedback ya suaranya ya. Mbak Umatin nanti keras ya. Oh iya, Yang tadi. suaranya kurang jelas ya? Biar lebih power, biar lebih mantap. Oke, siap-siap. Sudah siap ya Mbak Umatin? Ya. Akan dimulai durasi 3 menit. Ketika layar saya sudah tutup. Dimulai 3 menit dari Sobat IPKB Jawa Tengah, dimanapun Anda berada, selama masa pandemi COVID-19 ini, tentunya keluarga adalah kelompok yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk itu, ada kiat-kiat bagi keluarga agar bisa membentengi diri dari COVID-19, yaitu dengan menerapkan 8 fungsi keluarga. Nah, apa saja 8 fungsi keluarga tersebut? Kita ulas satu-satu ya, Sobat IPKB Jawa Tengah. Yang pertama adalah fungsi agama.
Nah, kita tahu ya bahwasanya pandemi COVID-19 ini membuat semua orang panik, semua orang merasa was-was. Nah, untuk itu fungsi agama di sini sangat diperlukan, di mana dengan iman yang kuat kita bisa merasa lebih tenang, kemudian kita berdoa agar keluarga kita senantiasa dilindungi dari adanya COVID-19. Kemudian yang kedua adalah fungsi sosial dan juga budaya. Nah, kita bisa membiasakan budaya PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat yang di sini berfungsi untuk mencegah kita tertular dari COVID-19. Nah, apa saja PHBS tersebut? Misalnya dengan menggunakan masker jika ingin bepergian keluar rumah. Kemudian jangan lupa juga mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan juga sabun. Minimal 20 detik ya, Sobat IPKB Jawa Tengah. Kemudian yang selanjutnya adalah social distancing. Patuhi jaga jarak ini minimal 2 meter. Nah, tujuannya apa? Biar kita terhindar dari droplet atau percikan orang yang mungkin terkena COVID-19. Ya. Selanjutnya adalah fungsi cinta dan kasih sayang. Jadi dalam keluarga itu, di situ tentunya adalah suatu wadah di mana kita saling mencurahkan kasih sayang dan perhatian. Lansia atau balita yang membutuhkan perhatian ekstra, maka kita juga harus memberikan perhatian ekstra agar mereka juga bisa fight melawan COVID-19. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi reproduksi. Nah, selama COVID-19, tolong ya Sobat IPKB Jawa Tengah tunda untuk hamil dulu. Kenapa? Karena ibu hamil itu sangat rawan sekali tertular ketika daya imunitasnya menurun. Nah, untuk menunda kehamilan, maka gunakanlah alat kontrasepsi. Nah, untuk mengakses alat kontrasepsi, bisa melalui penyuluh KB di tempat Anda, bidan desa, atau melalui fasilitas kesehatan terdekat. Selanjutnya adalah fungsi ekonomi. Nah, kita tahu ya bahwasanya kondisi pandemi ini situasi sangat tidak menentu. Untuk itu kita harus bisa saving, berhemat, dan menabung. Ya. Tentunya juga masih ada fungsi-fungsi lainnya yang sangat berkaitan dengan keluarga sekarang untuk bisa menjadi garda terdepan dalam Waktu sudah habis. Dari penularan Waktu sudah habis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaga jarak, kemudian pakai masker, dan juga cuci tangan. Stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Umati. Sama-sama Mbak Meta. Baik. Kita akan berlanjut. Dari Banyumas bisa minta tolong di close. Iya, Mas Ara. Siapa itu suaranya masuk? Ya, Teman-teman, Mbak Umati. Ini kami tidak bisa meng-close ini. Instagramnya boleh dimatikan, boleh di-close. Oh, iya. Ini saya, oke, baik, sudah. Nah, baiklah, ini sedikit, oke, baik, sudah. Nah, Pak Made sudah bergabung bersama saya di sini. Pak Made, boleh ya Pak ya menyapa teman-teman peserta hari ini. Ada 6 peserta yang mengulang kembali penyuluhannya, karena tadi terjadi kesalahan teknis. Saya akan undang Pak Made untuk bergabung. Boleh ya Pak ya? Kita tunggu sebentar. Oke, kita sudah terhubung. Baik, Pak Made. Selamat siang ya, selamat siang. Sudah makan siang, Pak? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum, baiklah. Tetap kuat, tetap semangat ya, Pak ya. Baik, Bapak. Ini kan Bapak Made selaku Dewan Juri di hari yang pertama nih ya. Tadi hari ini sudah 10 peserta tampil. Dan di sesi kali ini ada 6 peserta yang mengulang kembali penyuluhan online-nya karena kendala teknis. Ya, seperti yang sudah disampaikan Mas Wahyu begitu. Monggo Bapak kalau mau menyapa, mau mengatakan sesuatu begitu, silahkan Pak Made. Ya, yang pertama saya masih sama lah seperti kayak rencana awal kegiatan ini ya, itu sangat saya apresiasi sekali.
Artinya saya selalu percaya teman-teman penyuluh itu punya segudang, bukan segudang lagi, sejuta potensi. Ya, yang selama ini potensi itu belum ada fasilitas untuk dimunculkan. Jadi apa yang seperti yang saya sedang lakukan sampai dengan 3-4 tahun ini adalah create fasilitas-fasilitas itu untuk teman-teman penyuluh bisa berekspresi. Nah, jadi seluruh peserta yang ada atau yang ikut dalam kegiatan ini, pertama semangat, tunjukkan potensi itu dengan tidak merasa terbeban. Ya, tapi kompetisi yang akan berupaya seobjektif mungkin. Tapi nilai baik sudah pasti di tangan semua peserta. Ya, itu udah dari saya tuh clue-nya ya. Nilai baik sudah ada di semua peserta. Tentu yang namanya kompetisi dari yang baik ada yang terbaik. Nah, itu yang sedang saya cari dan saya simak nantinya. Intinya fun, buat ini menjadi senang, ajang untuk bersilaturahmi, ajang untuk menunjukkan potensi-potensi dan juga ya segala-segalanya lah. Enjoy the game lah. Siap. Ya. Happy-happy ya Pak ya, pokoknya ya Pak ya. Iya, happy-happy. Betul sekali. Baiklah Pak Made, siap untuk menyimak lagi ya Pak. Oke, saya sambil ikut rapat juga dan sambil menyimak ya. Nanti akan kami kirimkan video fullnya untuk sesi yang pertama supaya bisa dinilai kembali. Terima kasih Pak Made. Terima kasih banyak. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Terima kasih. Baik. Saya close. Ya, teman-teman. Itu tadi sambutan dari Pak Made ya, yang sudah membuat kita lebih bersemangat lagi tentunya hari ini. Dan untuk peserta yang lainnya, jangan sampai semangatnya kendor ya, karena di bulan Juni ini kita akan berhappy-happy begitu, karena kita akan menyaksikan penampilan dari penyuluh KB se-Indonesia. 101 penyuluh KB. Oke, kita akan melanjutkan ke peserta yang ketiga. Berikutnya ini adalah dari Bali, kita pergi ke Bali. Kita undang dulu, ada Mbak Putu Yunita. Nah ini nih. Oke. Kita tunggu Mbak Yunita untuk bergabung. Juaranya langsung tugas ke Karimun Jawa. Wah, Mas Riano nih ya. Kita tunggu, baik, sudah terhubung. Halo Mbak Yunita, kembali berjumpa ya. Ya, senang sekali nih lihat Mbak Yunita nih, cantik banget. Oke, sudah siap ya Mbak ya? Siap. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri selama 1 menit, waktu dipersilakan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang saya ucapkan kepada Dewan Juri, teman-teman serta panitia yang bertugas. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Putu Yunita, calon PKB ahli pertama, penempatan Desa Busumbiu, Kecamatan Busumbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah, tema yang akan saya ambil adalah pentingnya menunda kehamilan di masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan media teater boneka. Baik, terima kasih untuk perkenalannya Mbak Yunita. Dan saya akan persilahkan untuk memulai menyampaikan materi penyuluhannya, dimulai saat saya sudah menutup layar menjadi hitam. 3 menit dimulai dari sekarang. Enjoy your time. Pada suatu pagi, terdapat pasangan suami istri yang sedang mengobrol di depan teras rumah. Nah, pada saat yang bersamaan terdapat mobil pelayanan BKKBN yang sedang berkeliling di rumah mereka. Ibu-ibu sekalian, kami himbau untuk diharapkan menunda kehamilan selama masa pandemi. Mohon ditunda kehamilannya ibu-ibu karena dikhawatirkan ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal sehingga beresiko terhadap keselamatan ibu dan anak.
Jadi ibu-ibu ingat gunakan alat kontrasepsi, tetap diam di rumah, dan terapkan pola hidup bersih dan sehat di dalam rumah. Kemudian pasangan suami istri tersebut berbincang-bincang. Si ibu berkata, "Wah, apa benar ya ibu hamil itu beresiko? Gimana ini Pak? Kita kan sudah program anak kedua." Si bapak berkata, "Wah ibu, tetap saja kita buat saja anak kedua mumpung diam di rumah." Si ibu pun berkata, kalau diam di rumah saja dengar himbauan tadi kan jadi ngeri Pak. Kalau misalnya terjadi sesuatu dengan ibu dan anak kita nanti bagaimana? Kedua pun pasangan suami istri ini pun berdiskusi dan sepakat untuk menunda kehamilan. Nah, Sobat BKKBN sudah menyaksikan teater boneka tadi kan, jadi ada 4 alasan penting mengapa kita harus menunda kehamilan. Yang pertama terkait imunitas, yang kedua terkait akses, yang ketiga terkait kegawat daruratan, yang keempat literatur. Nah, mengenai imunitas, ibu hamil, tentunya ibu hamil muda itu rentan mengalami mual dan muntah. Nah, apabila ibu hamil rentan mengalami mual dan muntah, tentunya daya tahan tubuh ibu menurun, sehingga virus gampang masuk, tentu saja itu berbahaya buat ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Kemudian mengenai akses, saat ini dokter kandungan maupun bidan itu selektif dalam memilih pasien, jadi ibu hamil tidak bisa leluasa untuk kontrol, berbeda masanya saat sebelum wabah. Jadi ini tentu saja juga mengkhawatirkan. Dan yang ketiga itu terkait gawat darurat. Nah, bila ibu hamil 5-10%, menurut Dr. Hasto, ibu hamil itu pasti mengalami perdarahan atau sifatnya emergensi. Nah, apabila akses saja berkurang, tentu saja ini mengkhawatirkan ya teman-teman, karena juga saat ini rumah sakit pelayanan kesehatan masih berfokus terhadap penanganan COVID-19. Kemudian yang keempat terkait literatur, saat ini peneliti maupun dokter dan tim medis lainnya belum banyak mengetahui kajian mengenai dampak corona terhadap ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Jadi ingat teman-teman, 4 alasan penting ini, imunitas, akses, fasilitas kegawat daruratan, serta yang terakhir itu literatur. Jadi tetap diam di rumah, gunakan alat kontrasepsi, dan terapkan pola hidup bersih dan sehat bersama keluarga. Salam BKKBN, berencana itu keren. Baik, terima kasih Mbak Yunita sudah menampilkan yang terbaik hari ini. Sukses selalu dan salam sehat untuk semuanya. Boleh di-close? Oke, terima kasih. Nah, itu tadi 3 peserta sudah tampil. Kita masih punya 3 lagi. Kita berlanjut ke yang berikutnya. Ada dari Kabupaten Ciamis. Saya akan mengundang Ahmad Rafiuddin. Yang selalu ceria dia ya. Kita tunggu Mas Rafi bergabung. Oke, sudah terhubung? Iya, jumpa lagi nih Mas Rafi ya. Ini mungkin penonton sudah rindu sama senyumnya Mas Rafi nih. Sebentar ya. Iya, halo Mbak Mita. Halo Mas Rafi. Iya, jumpa lagi ya dengan senyumnya yang selalu sumringah gitu. Harus ya, harus semangat. Baiklah Mas Rafi, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri, waktunya maksimal 1 menit, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya. Jadi, perkenalkan, saya Ahmad Rafiuddin SKM, calon pilu keluarga berencana, ahli pertama yang ditempatkan di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Dengan akun Instagram, @rafi_ahmad04, bisa di-follow banget ya. Terus, pada kesempatan kali ini, aku mau melakukan penyuluhan tentang peran 8 fungsi keluarga di era pandemi Corona. Jadi teman-teman semuanya seru-seruan bareng ya di sini bareng Rafi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah siap ya Mas Rafi ya? Hitung mundur dari 3 menit saat live saya tutup. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi nih sama aku, Ahmad Rafiuddin, yang biasa dipanggil AA Rafi. Penyuluh keluarga berencana, sahabat baik keluarga Indonesia. Apa kabar nih Bapak Ibu sekeluarga?
Udah pada kesel ya dengan pandemi corona? Sama nih. Nah, pada kesempatan kali ini, AA akan memberikan informasi mengenai peran 8 fungsi keluarga di era pandemi corona. Yang pertama ialah fungsi agama. Wah, yang paling penting ialah tanamkan sikap dasar spiritual bagi seluruh anggota keluarga. Dari mulai sikap ikhlas, syukur, dan sabar untuk mencegah rasa takut yang berlebihan pada COVID-19. Dan ajak seluruh anggota keluarga untuk beribadah di rumah dan berdoa semoga pandemi corona segera berakhir ya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua ialah fungsi sosial budaya. Hal ini terkait dengan perilaku new normal ya untuk mencegah penularan COVID-19, yakni menggunakan masker, terus mencuci tangan menggunakan sabun atau sanitizer, menjaga jarak ya. Nah, jangan lupa temani anak untuk main ya, gitu. Ya, ciku. Nah, fungsi reproduksi. Tunda kehamilan dan cegahkan dengan terus menggunakan alat kontrasepsi alternatif yang lebih mudah didapatkan, yakni pil KB dan kondom. Pil untuk ibu, kondom untuk bapak. Dipakai ya. Yang keenam, fungsi pendidikan. Jadi, beri pengetahuan yang baik kepada seluruh dan juga pastikan Anda belajar di untuk fasilitas pencegahan corona. Seperti ini untuk beli sayur dan buah, ini untuk beli masker, ini sabun cuci tangan dan hand sanitizer, dan ini untuk vitamin. Jadi siapkan pengeluaran khusus ya. Dan yang terakhir adalah fungsi lingkungan. Tetap jaga kebersihan lingkungan. Semprotkan desinfektan untuk membunuh virus dan bakteri penyebab penyakit. Optimalkan 8 fungsi pencegahan corona. Bersama keluarga, kita lawan corona. Terima kasih, hatur nuhun, salam BKKBN. Berencana itu keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Raffi sudah menampilkan kembali. Selalu ya dengan gaya kerennya ya. Baik, sampai jumpa kembali Mas Raffi. Semoga beruntung. Boleh dibantu close Mas Raffi? Ini oke, sudah. Oh, itu tadi penampilan dari Ahmad Rafiuddin dari Kabupaten Ciamis. Kita berlanjut ke Sumatera Selatan. Ada Mas Kak Apilian ya, Kak Apilian Joniko. Kita undang dulu. Oke, kita tunggu bergabung. Mas biasa dipanggil Koko ya, kayaknya ini. Oke, sudah terhubung. Baik, halo. Iya, Mas. Hai. Berjumpa lagi ya. Ya. Baik, saya akan persilahkan seperti tadi, perkenalan dulu, kemudian penyuluhan. Perkenalan dimulai 1 menit, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Apilion Joniko, penyuluh KB Kota Lubuk Linggau, perwakilan dari Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan penyuluhan dengan tema bentengi diri dari penyebaran COVID-19 dengan penerapan 8 fungsi keluarga. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Apilion. Dan berikutnya 3 menit untuk penyuluhan, dimulai saat layar saya tertutup. Selamat menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwasanya keluarga adalah sebuah pondasi dan sebuah pilar utama bangsa. Keluarga berperan penting untuk menentukan arah suatu keberhasilan bangsa di masa yang akan datang. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwasanya penduduk adalah modal dasar pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan Indonesia bahagia, Indonesia sehat, dan Indonesia bersih, maka diwajibkan setiap individu dalam suatu keluarga
untuk dapat menerapkan 8 fungsi keluarga dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari peningkat agama, menumbuhkan rasa cinta kasih sayang, ketahanan perlindungan, kepekaan terhadap norma-norma aturan sosial budaya, pemahaman tentang kesehatan reproduksi, keterbukaan informasi dalam pendidikan, menjaga stabilitas ekonomi keluarga, dan sifat peduli terhadap lingkungan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya kita tidak dapat memastikan kapan wabah pandemi virus corona ini akan berakhir. Namun, salah satu cara dalam memutus rantai penyebaran virus corona ini adalah dengan penerapan 8 fungsi keluarga yang dapat disederhanakan dalam kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat. Dimulai dari tetap berada di rumah saja, kalaupun mesti keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Sesering mungkin untuk melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, jaga jarak, dan hindari kerumunan, serta konsumsi buah, sayur yang bervitamin, rajin berolahraga. Terima kasih. Semoga informasi yang dapat saya sampaikan diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abilio sudah memberikan penyuluhannya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan ya. Oke, baik. Oke, 5 peserta sudah tampil dan kurang satu lagi kita akan menyaksikan penampilan dari Kabupaten Banjarnegara. Ada Mas Pur ya, saya undang terlebih dahulu. Oke, sudah ada, sudah siap. Kita tunggu untuk bergabung. Baik, ini nih Mas Pur ya. Halo Mas Pur, sudah siap menyaksikan lagu favoritnya? Sudah siap. Manggung nih ya. Masih dengan gaya yang sama. Asik. Baik Mas Pur, silakan untuk memperkenalkan diri. Waktunya 1 menit, bisa dimulai dari sekarang. Oke, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Purwanto Hardiman, penyuluh KB Kabupaten Banjarnegara. Saya di sini pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang melawan lupa 4 sehat 5 sempurna dalam melawan pandemi corona. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas perkenalannya. Waktu penyuluhan 3 menit ya Mas Pur ya. Bisa dimanfaatkan semakin mungkin, dimulai saat saya menutup layar. Silahkan melakukan penyuluhan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua penikmat siaran live IG ITKP Jawa Tengah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Seperti kita ketahui, dunia saat ini masih dirundung oleh pandemi corona. Nah, kita sebagai sebuah keluarga sudah seharusnya saling melindungi, saling mencintai, saling mengasihi dengan cara mengingatkan satu sama lain sebagai implementasi daripada fungsi-fungsi keluarga. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita harus melawan lupa dalam menghadapi pandemi ini melalui 4 sehat 5 sempurna. Apakah itu? Mari kita kupas satu persatu. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat prinsip sekali, sangat dasar dan mudah dilakukan. Tapi seringkali kita melihat di luaran sana atau bahkan kita sendiri sering mengabaikannya. 4 sehat yang pertama, 1, gunakan masker. Selalu gunakan masker. Masker itu berguna untuk melindungi kita dari orang-orang yang tidak tahu dan tidak punya etika bersin dan batuk yang benar. Yang kedua, jaga jarak. Hindari kerumunan, hindari keramaian. Hindari kontak fisik dengan orang yang tidak kita kenal. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, bukan dengan air kobokan, apalagi air jonggeran ya. Yang keempat, jaga kesehatan, imunitas, makan makanan yang bergizi. Lalu 5 sempurnanya apa itu? Nah, ini yang menjadikan sempurna, yaitu tetap ber-KB, tetap ikuti KB, lindungi dengan
kontrasepsi, hindari kehamilan di saat pandemi seperti ini, karena itu akan sangat merepotkan saat kita harus melakukan perawatan dan pemeriksaan kehamilan di tempat-tempat fasilitas umum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga esok hari kita masih bisa melihat mentari terbit di timur dan kembali tenggelam di barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Amin. Semoga esok kita akan menjelang hari yang lebih baik. Terima kasih Mas Pur sudah bergabung, sudah memberikan materi. Sama-sama. Oke teman-teman, satu demi satu peserta di sesi yang pertama sudah menampilkan yang terbaik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk peserta-peserta yang sudah hadir ya di sesi yang pertama ini. Ada 10 peserta yang sudah tampil. Terima kasih banyak dan kami mohon maaf karena tadi sempat terjadi kesalahan teknis. Semoga di sesi yang berikutnya lebih seru lagi, lebih baik lagi. Selamat mempersiapkan diri ya untuk kelompok yang kedua besok hari Jumat tanggal 5 Juni 2020. Dan dipersiapkan juga untuk kelompok-kelompok berikutnya ya, harus lebih semangat, harus lebih keren, harus pokoknya jangan sampai lemes gitu ya. Oke, saya Metaris Margadini mengucapkan terima kasih untuk yang masih setia bergabung ya di siang hari ini, menyaksikan siaran ulang, siaran yang kedua untuk sesi yang pertama ini. Baiklah, cukup untuk hari ini. Dan selama penyuluhan nanti berlangsung, setiap sesinya akan diambil satu terbaik yang nanti akan bertanding di babak final. Jadi untuk siapa yang terbaik nanti akan diumumkan setelah 11 kelompok itu selesai melakukan penyuluhan. Jadi ditunggu teman-teman untuk kelompok yang pertama ini, besok bisa menyaksikan teman-temannya yang lain ya, untuk melihat penampilan peserta lainnya juga. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dan ada sikap yang kurang berkenan. Sampai berjumpa di lain kesempatan di hari-hari berikutnya, karena kita akan sering bertemu juga. Tentunya pembawa acaranya tidak hanya saya, nanti akan bertemu juga dengan Ami dan juga dengan Mas Aan. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan salam BKKBN, terencana itu keren. Sampai jumpa.